Halo semua, kembali lagi dengan Vivi. Seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Tiga keriting, tiga hati, empat hati. Di sini energi dan pesan untuk hari ini. Mungkin beberapa dari kalian sempat merasakan adanya kekecewaan. Kekecewaan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang yang membuat kamu sakit hati, yang membuat kamu saat ini merasa sedih karena ada akhir dari sebuah hubungan percintaan kamu dengan perpisahan. Mungkin ada kemarahan yang berapi-api yang masih saja kamu rasakan di sini. Karena mungkin kamu udah melakukan banyak pengorbanan kepada dia, tapi yang dia lakukan malah memberikan pengkhianatan yang sangat mengecewakan untuk kamu. Tapi diharapkan untuk tidak terlalu mengambil keputusan tergesa-gesa ketika nantinya yang aku lihat seseorang ini ingin kembali hadir ke dalam hidup kamu. Dia ingin bersatu lagi sama kamu. Ya. Tapi diharapkan untuk tidak mengambil keputusan tergesa-gesa. Karena apa? Ini bukan dari dianya juga ya, tapi dari diri kamu, dalam hati kamu. Karena apa? Pastikan kamu udah benar-benar rilis dengan apa yang udah dia lakukan sebelumnya. Dia yang sempat menghancurkan kepercayaan kamu, ketika dia berusaha kembali, kepercayaan itu tidak mudah untuk terbangun lagi. Oke, kamu memang masih mencintainya. Oke, memang kamu masih sayang sama dia. Ketika dia kembali sama kamu, ya kamu happy gitu loh. Kamu ingin memberikan kesempatan kedua sama dia. Tapi yang perlu kamu garis bawahi, apakah kamu udah rilis dengan rasa sakit hati kamu yang sebelumnya? Untuk kalian yang mau memberikan kesempatan. Jadi jangan mengambil keputusan tergesa-gesa, pastikan dulu. Ya. Bukan bermaksud aku kayak provokasi ya untuk biar kamu gak balik sama dia, enggak. Maksud aku di sini pastikan kamu udah rilis dengan rasa sakit hati kamu. Karena dia udah menghancurkan kepercayaan kamu. Misal kamu memberikan dia kesempatan dan kamu balik. Pasti ada kegaduhan atau konflik batin yang ada di pikiran kamu. Pasti ada rasa takut akan ya tindakan-tindakan pengkhianatan yang bisa dia ulang kembali. Jadi ketika dia tiba-tiba entah baterainya mati lah, entah dia lagi sibuk lah, nggak ngehubungin kamu, pasti tuh overthinking. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Udah tuh kamu chat panjang lebar ke dia, kirim, kamu begini, kamu berubah, jangan-jangan kamu begini. Padahal dia nggak ngapa-ngapain ya.
dia sendiri lagi berusaha untuk setia nih sama kamu, tapi kamu karena udah terluka nih ya, hati kamu udah tergores, udah ada luka gitu loh, belum kamu sembuhin luka ini, jadi masih menganga tuh lukanya ya. Kalau kesenggol lagi ya, luka itu akan masih tersakiti karena belum benar-benar terobati gitu loh, masih menganga tuh ya. Jadi ketika dia berulah lah, ada sedikit lah dia berbeda, mungkin karena dia sibuk dan apa, kecurigaan itu akan timbul gitu loh ya. Dan akhirnya kamu overthinking, kamu nuduh, kamu curiga, dianya nggak nyaman lah. Ketika dia nggak nyaman, dia mencoba untuk mencari kenyamanan, terulanglah lagi gitu. Kenapa selalu terulang, muter-muter gitu aja? Karena dari diri kamu sendiri belum benar-benar rilis dengan rasa sakit hati. Makanya di sini kalau misalkan ya dalam hubungan udah ada pengkhianatan, untuk kembali itu perlu dipertimbangkan ulang, karena kertas yang udah tersobek-sobek mau dipasang tuh ya, di puzzle-puzzlenya dipasang, nggak akan mungkin sama selicin kertas yang di awal gitu loh ya. Baju yang udah robek-robek mau dijahit biar utuh kembali, tapi nggak akan sama seperti baju yang semula gitu loh ya. Karena apa? Udah terluka, ngobatin pun itu butuh proses, butuh waktu gitu ya. Apapun apalagi di sini nggak hanya tentang membicarakan seseorang ini kembali ya, bahkan dengan orang baru pun kamu juga harus dipastikan untuk benar-benar sembuh dari luka kamu, dari sakit hati kamu, agar tidak menjadi trauma. Karena ketika nanti kamu memiliki hubungan baru, teringat lagi, oh kok sama ya seperti kejadian kemarin, pas diem jangan-jangan dia melakukan sesuatu lagi nih di belakangku, jangan, akan terulang seperti itu. Yang awalnya seseorang gak ngapa-ngapain bisa jadi melakukan itu karena ada ketidaknyamanan dari kitanya yang belum mengobati luka pengkhianatan tersebut. Gak hanya tentang percintaan, pertemanan pun seperti itu ya. Jadi ketika ada seseorang kembali karena sebuah pengkhianatan yang sebelumnya dia lakukan, pastikan dulu kamu udah rilis dengan rasa sakit hati kamu ya, agar tidak masuk ke jurang yang sama. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada the word, ada 5 chakra, ada storm warning. Oke, aku melihat ada pencapaian yang akan bisa kamu dapatkan dari sesuatu yang kamu harapkan ya. Terus di sini aku melihat ada seseorang yang masih menyukai kebebasannya. Ada seseorang yang masih fokus kepada karirnya. Di sini mungkin sebelumnya komunikasi kalian kurang baik, tapi seseorang ini akan mencoba untuk berbicara sama kamu ya. Menyukai kebebasannya, bisa dia masih pada saat itu masih ingin bebas dengan pengkhianatan kesana kemari ya, tapi ada momen dimana dia ingin menghubungi kamu kembali, ingin memperbaiki komunikasi dengan kamu kembali ya, tapi kamu harus waspada dan berhati-hati sama seperti tadi, karena orangnya masih menyukai kebebasan. Kalau dia merasa tertekan ya, takutnya itu tadi masih ada kepercayaan yang belum benar-benar terbangun dengan kokoh ya, nanti dia yang nggak mau terlalu tertekan, dia masih pingin tuh pergi sama temennya malam-malam nongkrong, tapi kamu overthinking, takut dia ngelakuin sesuatu apa lagi di belakang kamu ya, kamu curigaan, akhirnya dia nggak nyaman,
timbul lagi pengkhianatan, timbul lagi kebohongan yang dia lakukan. Jadi di sini strong warningnya hati-hati, pastikan dulu kamu udah rilis dengan rasa sakit hati kamu. Atau seseorang yang tadinya nggak mau terlalu terikat karena dia masih fokus kepada karirnya, fokus kepada pekerjaannya, dia ingin mencoba menghubungi kamu lagi, tapi hati-hati lagi, takutnya nanti kedepannya ya dia nggak bisa memprioritaskan kamu, berantem lagi, sakit hati lagi ya. Jadi pastikan apapun itu dipikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Oke, hati-hati juga ya, di sini ada angin ya, beberapa mungkin kalau di tempatnya hujan, hati-hati ya, hujan lebat disertai angin, hati-hati jangan berteduh di pohon ya, takutnya nanti ada angin. Atau kalau di rumah jaga-jagalah di depan pintu ya, takutnya nanti oh ya terjadi yang enggak, tapi semoga kita dilindungi oleh Tuhan. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Oke, ada complacency, enlightenment, ada wisdom. Oke, ya. Mungkin sebenarnya masih ada ketidakpuasan ya atas apa yang sempat terjadi dalam hidup kamu. Masih ada kesedihan dalam hati kamu. Hati kamu mungkin kalau di luar dilihat orang ya kamu udah fine-fine aja. Padahal di dalam hati kamu kayak pohon-pohon yang gersang gitu, yang berguguran, yang artinya beberapa dari kalian itu benar-benar belum sembuh dari rasa sakit hati yang sempat kamu rasakan, entah dengan pasangan ya, udah menikah dengan pasangan sempat melakukan kesalahan di sini ya. Jadi kamu untuk mencoba memberikan kepercayaan lagi terhadap pasangan kamu itu mungkin gak mudah, harus benar-benar butuh proses gitu loh. Tapi kamu juga harus benar-benar yakin kalau kamu memang mau memberikan kesempatan ya, jangan, pastikan kamu keluar dari overthinking kamu, keluar dari pikiran-pikiran kamu yang berusaha untuk mengontrol semua hal yang di luar kuasa kamu. Takutnya di sini kalau kamu terlalu mencoba mengontrol apapun yang dia lakukan di belakang kamu, apapun yang dia lakukan di luar sana, yang ada dia tertekan, terjadilah sesuatu hal lagi yang tidak kamu inginkan. Ya, bangun kenyamanan masing-masing, bangun kepercayaan masing-masing jika masih ingin memperbaiki satu sama lain. Oke, di sini mungkin ya ini pencerahan ya, mungkin pencerahan dari aku bisa mengambil ya sebuah keputusan yang bijak buat kamu. Jadi nggak bisa tergesa-gesa dalam mengambil keputusan ya. Wajah ini adalah sebuah pencerahan gitu ya, pencerahan untuk aku kali ini, yang untuk kalian yang lagi bimbang untuk mengambil atau menentukan langkah ya. Mungkin ini bisa menjadikan pencerahan, pertimbangan untuk kamu ya, untuk mengambil keputusan yang bijak. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Oke. Di sini ada friendship, bully, illness. Ada beberapa dari kalian ya yang mungkin selalu diejek teman, dibully ya. Oke, apa dengan gampangnya di sini ya, banyak orang-orang tetangga kamu atau teman-teman kamu yang mungkin mengejek kamu atas sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Ya udahlah ya, di sini kamu nggak usah merasa kesepian, kamu nggak usah merasa sendiri gitu ya. Ketika ada beberapa kalian di sini yang merasa kayak terbuli, ya tersudutkan, tersingkirkan, percayalah. Kadang orang yang membuli kita, kadang orang yang menghina kita,
sebenarnya dia tidak mampu menjadi seperti diri kita. Percayalah, kamu di sini adalah seseorang yang berharga. Biarkan orang ngomong apa, selagi mereka nggak nyenggol kamu. Kalau hanya omongan, ucapan, bulian yang berbentuk kata-kataan untuk menghindar, ya udahlah ya, biarkan aja menggonggong. Kamu tetaplah maju ke depan dengan kemampuan yang kamu miliki. Lebih baik menunjukkan ya, atau membalas omongan mereka dengan kesuksesan kamu. Jadi biarkanlah mereka ngomong apa, kesuksesanlah yang akan menjawab semuanya. Jadi bukan malah apa yang dikatakan teman kamu, apa yang dikatakan tetangga kamu, orang lain ya, berbicara tentang kamu, menjadikan kamu terpuruk, menjadikan kamu merasa bahwa ini akhir segalanya. Bahkan ada niatan bunuh diri atau apalah ya, karena nggak sanggup menghadapi cobaan yang ada, nggak sanggup mendengarkan nyinyiran dari orang. Stop. Semakin banyak orang yang mungkin membuli kamu, semakin banyak orang yang mungkin lagi membicarakan kamu, percayalah, berarti kamu adalah starnya di situ. Ya, mungkin mereka iri dengan kamu, jadi banggalah dengan diri kamu gitu loh ya. Tapi Kak, aku pernah mengalami kejadian ini. Ya udah, itu pembelajaran buat kamu. Mereka nggak berhak mengintimidasi kamu, nggak berhak untuk menilai kamu, nggak berhak untuk ngomongin kamu, membuli kamu ya. Tapi nggak perlu kamu juga membalas dengan ucapan juga ke mereka. Balasanlah dengan kesuksesan kamu nanti. Jadi bangkitlah ya, tetaplah percaya kamu punya value. Biarkan mereka menggonggong, yang ngomong apa aja biarkan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi nggak perlu kamu merasa sendiri. Masih ada kok keluarga kamu. Kak, aku nggak punya keluarga. Masih ada kok sahabat kamu. Kak, aku udah nggak punya sahabat. Aku benar-benar merasa sendiri. Kamu masih punya kok Tuhan kamu di sini. Ya, atau kamu bisa kalau memang di sekitar kamu, di lingkungan kamu nggak ada yang support kamu. Ya, mungkin di media sosial kamu bisa tuh berkenalan dengan orang banyak di luar sana dari media sosial, mungkin dengan curhat di situ. Itu bisa mengungkapkan unek-unek kamu biar agak plong. Kalau memang nggak ada, doa sama Tuhan menurut kepercayaan kalian masing-masing. Ya, kamu nggak sendirian. Tetaplah bangkit, tunjukkan kepada mereka yang menggonggong itu bahwa kamu lebih baik dari mereka ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Aku melihat ada beberapa dari kalian yang sudah merasa lelah karena menjalani sesuatu hal yang gak ada ujungnya, gak ada selesai-selesainya, yang membuat kamu saat ini banyak sekali yang kamu lagi pikirkan ya. Mungkin ada masalah, entah masalah dalam percintaan, masalah dalam keuangan. Kamu merasa bahwa kenapa ya harus aku yang menghadapi situasi ini, kenapa ya kayak hubungan muter-muter kayak gini terus, kenapa ya aku selalu mengalami kegagalan, jangan-jangan aku ditutup auranya, jangan-jangan aku ditutup rezekinya dan sebagainya. Stop di sini, jangan terlalu banyak mikir. Kalau kamu hanya stuck, diam, hanya banyak mikir tanpa pergerakan, ya kamu akan ada di situ aja gitu loh. Bangkit dan mulailah pergerakan, bangkit dan mulailah berusaha gitu. Jangan menyerah hanya cuma karena kamu selalu mengulang sesuatu yang sama. Mengulang sesuatu yang sama, jangan terlalu menyalahkan, oh dia yang salah, kenapa aku harus bertemu dengan orang yang gak tepat. Lah kenapa kok sampai berulang kali? Berarti ada sesuatu yang salah di diri kitanya. Ya mungkin terlalu percaya sama orang, terlalu berlebihan. Ya mungkin ya terlalu mencintai seseorang secara berlebihan.
Kalau kamu terlalu mencintai seseorang yang berlebihan, ya, dan kamu nggak bisa untuk mencintai diri kamu sendiri, rata-rata kekecewaan yang kamu dapatkan. Dalam mencintai orang lain, kamu juga harus perlu mencintai diri kamu sendiri. Karena apa? Karena ketika kamu udah bisa mencintai diri kamu sendiri, otomatis orang-orang yang datang itu orang-orang yang udah kamu filter. Nah, aku aja sendiri happy. Ngapain? Ya, kalau dia ribet, kalau dia hanya nyakitin, ngapain ada di hidupku? Kamu akan seperti itu, gitu. Karena hidup kamu happy sendiri, ya. Beda kalau kamu nggak bisa mencintai diri kamu sendiri, fokusnya hanya ke dia, merasa nggak bisa hidup tanpa dia, dia dulu nggak seperti itu, Kak, dia begini begitu, stop. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Mungkin sesuatu humor akan membantu kamu untuk merilekskan pikiran kamu, entah kamu dengan melihat film-film humor, film-film lucu gitu ya, atau bercanda dengan teman-teman kamu untuk membantu kamu rileks dari hal-hal yang saat ini sedang kamu pikirkan. Hilangkan kekhawatiran atau ketakutan kamu sesuatu yang secara berlebihan, karena ingat kamu nggak bisa mengontrol semua hal di dunia ini, ya, mengontrol semua hal di luar kuasa kamu. Ingat, ada sesuatu di dunia ini yang gak bisa kita paksakan. Kita jalani aja apa yang saat ini kita miliki, apa yang saat ini kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Oke. Ya, lagi-lagi di sini jangan pernah merasa sendiri. Kamu nggak benar-benar sendiri. Mungkin kalau kamu lagi ada masalah dengan keluarga, mungkin ada teman kamu. Kalau kamu punya masalah dengan teman, mungkin ada pasangan kamu. Kalau kamu punya masalah pasangan, ada sahabat kamu, ada keluarga kamu. Kalau kamu memang merasa nggak punya siapapun, kamu punya Tuhan. Ya, kamu punya malaikat pembimbing yang selalu membimbing kamu. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Ya, Tuhan memberikan cobaan yang mungkin kamu merasa kenapa nggak ada habisnya, kenapa nggak ada selesainya, karena Tuhan merasa kamu adalah orang pilihan, karena kamu adalah orang yang kuat untuk menghadapi semua ini. Dan dibalik semua itu, ketika kamu mau sabar untuk menghadapinya, ada berkah yang sangat indah untuk kamu. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada balance, seimbangkan pikiran kamu, ya, antara logika dan kata hati, intuisi harus seimbang, antara usaha dengan spiritual atau doanya juga seimbang. Doa aja, ya, tanpa melakukan usaha itu juga sia-sia. Nggak bisa dong kamu pingin uang banyak, doa aku pingin uang banyak, tapi nggak mau bekerja, nggak mau usaha. Lah uangnya datang dari langit, turun dari langit langsung, kan nggak mungkin, ya. Begitu juga dengan usaha. Kamu udah usaha keras banget, ambisi banget mendapatkan sesuatu hal, kalau kamu nggak imbangi dengan doa, apa yang kamu dapatkan itu hanya akan numpang lewat. Percaya deh, kayak nggak akan lama gitu loh, nanti ada aja untuk beli ini beli itu. Karena apa? Kamu nggak mengimbanginya dengan sisi spiritual kamu. Jadi apapun itu harus balance di sini. Oke. Proteksi diri kamu sendiri, ya. Jika memang kamu merasa ada sesuatu yang memang sudah tidak layak untuk hidup kamu, ya, menjauhlah dari sesuatu hal itu. Kamu berhak untuk memproteksi diri kamu dari energi-energi negatif. Ya, kadang kita itu juga akan bisa terbawa dengan lingkungan atau sesuatu yang ada di dekat kita. Ya, syukur-syukur kalau kita juga bisa membawa energi positif kepada orang lain, biar energi orang lain juga ikutan positif. Tapi ditakutkan ketika kamu sendiri nggak seimbang energinya, masih belum bisa untuk menyetarakan, kamu yang akan terikut dengan energi negatif, ya, di lingkungan toksik atau dengan seseorang yang toksik. Oke. Ya,
Ada beberapa dari kalian yang percayalah di sini ini adalah sebuah proses pertumbuhan untuk kamu, ya, proses perjalanan spiritual untuk kamu. Memang prosesnya sangat sulit, bahkan banyak beberapa orang di sini yang kayak merasa sendiri, ya, dalam masalah, ditinggal teman, ditinggal pasangan, ditinggal keluarga, kayaknya benar-benar sendiri. Mungkin ini adalah proses perjalanan spiritual kamu, ya. Percaya, kamu harus sabar, ya, jangan putus asa. Di balik ini semua ada sesuatu yang sangat-sangat indah buat kamu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Akan ada kejutan yang membuatmu tercengang, ya. Semoga ini kejutannya lebih mengarah kejutan yang indah. Gak perlu mendengarkan gosip atau kabar burung dari orang lain, ya, seperti itu tadi, bulian atau apalah gosip dari orang lain. Udahlah, ya, nggak ada habisnya kalau mau dengerin tetangga, gitu loh, ya. Udahlah, fokus sama diri kamu sendiri. Ya. Di sini bertemu seseorang atau sesuatu di masa lalu, ya. Mungkin ada beberapa orang masa lalu yang mencoba untuk hadir. Sekali lagi, itu lagi, ya, jangan mengambil keputusan tergesa-gesa. Pastikan dulu kamu udah rilis dengan rasa sakit hati kamu ketika seseorang mencoba untuk kembali hadir. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.